Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Bu Lutfi. Selamat datang di kelas matematika. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Oke, sebelumnya kalian berdoa dulu ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami materi berikut ini. Oke, bismillah. Yang akan kalian pelajari di sini adalah tentang berapakah nilai dari bilangan yang pangkatnya 0. Kemudian juga kalian belajar tentang bagaimana sih cara menghitung suatu bilangan jika pangkatnya negatif. Dan terakhir akan Ibu berikan latihan soal untuk kalian, kemudian akan Ibu spilkan kunci jawaban dengan maksud agar kalian bisa mencocokkan apa yang telah kalian kerjakan itu sesuai enggak dengan kuncinya. Kalau sesuai, alhamdulillah, berarti kalian sudah paham. Oke, bismillah. Nah, tentang pangkat 0, para siswa. Di dalam matematika didefinisikan sebagai A pangkat 0 itu sama dengan 1, ya. Di mana A itu untuk setiap bilangan real, tapi A-nya nggak boleh sama dengan 0, ya. Contohnya, misalkan ada soal, berapakah nilai 4 pangkat 0? Maka nilainya adalah 1. Ada lagi misalkan 1 juta pangkat 0 berapa ya? Sama dengan 1 juga. Ada lagi mungkin minus setengah pangkat 0. Nilainya berapa? Ya sama dengan 1, gitu ya. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu kebanyakan ilmuwan matematika menyatakan tidak terdefinisi, ya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut di tingkat yang lebih lanjut tentang bahasan 0 pangkat 0. Oke, para siswa, sementara itu dulu ya. Jadi setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, tapi khusus untuk 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Kemudian berikutnya adalah pangkat negatif. Di dalam matematika disimbolkan bahwa A pangkat negatif N itu bisa ditulis sebagai pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N, di mana A adalah setiap bilangan real. Namun A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dipangkatkan dengan bilangan negatif, ya, itu juga hasilnya tidak terdefinisi. Dan N bilangan bulat. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, berapakah nilai 3 pangkat negatif 2? Nah, kembali kepada definisi, maka 3 pangkat negatif 2 bisa ditulis sebagai 1 per 3 pangkat 2. Sehingga kalau kalian ingin melanjutkan perhitungannya, hasilnya adalah 1 per 9. Ya, jadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 9. 9-nya dari mana? 9-nya adalah dari nilai 3 pangkat 2. Itu adalah konsepnya. Ya. Sekarang perhatikan contoh soal tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Perintahnya adalah sederhanakanlah. Di sini kalian disuruh menghitung berapakah nilai 3 pangkat negatif 4. Nah, untuk menghitung nilai ini para siswa, sebelumnya kalian harus merubah negatif 4 itu menjadi positif 4 agar bisa dihitung, ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan kembali kepada definisi. 3 pangkat negatif 4 bisa ditulis menjadi 1 per 3 pangkat 4. Selanjutnya 3 pangkat 4 dihitung, ya. Yaitu 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sama dengan 81. Sehingga menjadi 1 per 81. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari 3 pangkat negatif 4 adalah 1 per 81. Selanjutnya untuk soal yang B. Hitunglah
negatif 2 pangkat 4 per negatif 2 pangkat 6. Kalian ingat kembali pada teori yang telah lalu tentang pembagian pangkat suatu bilangan jika basisnya sama. Maka pangkatnya diapakan para siswa? Oke, dikurangi. Oke, simak penjelasan berikut ini. Negatif 2 pangkat 4 per negatif 2 pangkat 6 bisa ditulis menjadi negatif 2 pangkat 4 dikurangi 6. Menjadi negatif 2 pangkat negatif 2. Dari mana pangkat negatif 2? Yaitu dari nilai 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Selanjutnya, negatif 2 pangkat negatif 2 jadikan pangkatnya sebagai bilangan positif, sehingga bisa ditulis menjadi 1 per negatif 2 pangkat 2. Jadi, pangkat negatif 2-nya itu berubah menjadi pangkat positif 2. Ya. Nah, baru ini bisa dihitung. Ya. Perhatikan hasilnya berapa? Yaitu 1 per 4. Dari mana, Bu? Kok bisa 1 per 4? Ya, 4-nya ini adalah dari negatif 2 pangkat 2, yaitu negatif 2 kali negatif 2, sehingga menjadi 4 ya. Maka menjadi pecahan 1 per 4. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah 1 per 4. Oke, berikut contoh yang kedua. Sederhanakan. Ada soal 7 dikalikan M pangkat 6 per M pangkat 8. Oke, gimana caranya? Caranya kalian fokus pada yang berbasis sama ya. M pangkat 6 dengan M pangkat 8 itu adalah basisnya sama, sehingga bisa dipakai sifat dari pembagian bilangan berpangkat kalau basisnya sama. Diapakan pangkatnya? Iya, dikurangi ya. Sehingga menjadi 7 dikalikan M pangkat 6 dikurangi 8. Kemudian 6 dikurangi 8 dihitung menjadi negatif 2 ya, sehingga menjadi 7 kali M pangkat negatif 2. Selanjutnya M pangkat negatif 2 dijadikan M pangkat positif 2. Caranya kembali pada definisi, sehingga menjadi 7 per M pangkat 2. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah. Sekarang latihan soalnya. Ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba ya. Ini ada 4 soal, dicoba. Kemudian caranya juga dipaparkan juga ya. Kemudian ditunjukkan kepada Bapak atau Ibu guru yang telah mengajarkan kalian ya. Nomor 1, 4x pangkat 7 per x pangkat 9. Nah, dicoba dulu. Kertasnya diambil juga pulpennya, kemudian kalian coba ya. Ini. Kemudian nomor 2, 4b pangkat negatif 3 per b pangkat negatif 4. Yang nomor 3, 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat negatif 3 per 3 pangkat 6. Ya. Kemudian yang terakhir 4 dibagi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5. Oke, semoga kalian bisa menguraikannya dengan baik. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Nah, Ibu sebelkan kunci jawabannya. Yang pertama, yang nomor 1 adalah 4 per X pangkat 2, hasilnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah 4D. Yang nomor 3 adalah 1 per 3 pangkat 4. Dan yang nomor 4 adalah 4 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya para siswa ya. Demikian, alhamdulillah, jangan lupa senantiasa kalian berdoa dan berusaha belajar dengan penuh semangat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.